Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, pagi. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau sudah berikan satu hari yang cerah, ceria kepada kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Dan Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bu Foni, Pak Hartono. Selamat pagi Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Veve, Jonathan, David. Good morning. Selamat pagi Pak Elias, Bu Elias, Bu Lasma. Selamat pagi, sehat selalu. Cici Emi, Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi semuanya. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Mari kita baca Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Nah, berikut Yakub berbaik kembali dengan Esau. Kejadian 33 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia di dekapnya, dia dipeluk lehernya dan diciuminya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang berserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat juga lah Leah beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang
telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Ada sebuah kisah di perguruan tinggi ketika murid-murid disuruh mempelajari karya-karya William Shakespeare ya. Jadi karya-karya William Shakespeare itu bukunya tebal-tebal sekali ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi Bu Lastri, selamat pagi. Siapa yang seperti ini ya? Kalau sekolah, kuliah, ataupun sekolah SD saja, waduh, tasnya itu abot banget gitu ya. Karena buku-bukunya semua dibawa ya. Nah seperti itulah, maka orang yang disuruh membawa buku-bukunya Shakespeare ini sampai apa? Tasnya itu pengaitnya rusak ya, karena keberatan. Karena keberatan sehingga penyakitnya tasnya itu rusak gitu ya, karena beban yang terlalu berat sehingga tidak bisa pakai lagi gitu ya. Keberatan tasnya keberatan beban gitu ya, rusak. Dulu saya kuliah juga gitu ya, untuk naik ke lantai berapa itu bawa tas berat-berat ya. Sampai kadang-kadang tasnya jebol ya, dan punggung kita jadi sakit, bungkuk jadinya ya, karena beban-beban yang terlalu berat itu. Nah pertanyaannya di sini adalah, beban apa yang Anda pikul sekarang ya? Terlalu beratkah sehingga merusak jiwamu, merusak tubuhmu ya, beban-beban yang berat, merusak perasaanmu ya. Ada beberapa hal yang terlalu berat untuk kita bawa ya. Beban emosional dari luka batin di masa lalu ya. Kalau kita baca tadi kisah Yakub dan Esau, itu dapat membebani kita dengan kepahitan dan kebencian. Nah, siapa yang di sini punya musuh ya? Musuh yang terdekat itu sebelahmu ya. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Mungkin saudaramu ya. Mungkin ipar-ipar atau mertua jadi musuh ya. Sehingga beban emosi kita itu jadi meningkat ya. Allah ingin kita mengalami kebebasan lewat pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Dan sekiranya mungkin berdamai juga dengan mereka itu. Kita baca Kolose 3 ayat 13 ya. Kolose 3 ayat 13 kita baca ya. Kolose 3 ayat 13. Kolose, bentar ya. Kolose 13 ayat Kolose berapa? Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Amin. Nah itu ya, apa yang bisa membebaskan kita dari beban yang menimpa hidup kita ya. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken. Ini dikatakan tadi itu, lepaskan pengampunan dan hidup berdamai dengan mereka. Semakin dalam rasa sakitnya, semakin lama pula waktu yang mungkin dibutuhkan untuk berdamai ya. Tidak apa-apa ya, waktu itu akan menyembuhkan gitu ya. Butuh bertahun-tahun bagi Esau untuk mengampuni Yakub yang telah mencuri hak kesulungan dan berkatnya. Kejadian 27 ayat 36 kita baca ya.
Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu berkatanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Amin. Nah, jadi sudah hilang, hak kesulungannya sudah dicuri oleh saudaranya dan tidak ada lagi hak kesulungan itu bagi Esau. Mereka akhirnya bertemu kembali setelah berapa tahun? 20 tahun, saudara. Ya, setelah Yakub itu punya harta, punya istri, punya anak-anak, punya orang upahan ya. Maka mereka dipertemukan kembali oleh Tuhan. Tentu pertemuan itu bukan dengan cuma say hello dan terus rangkulan minta maaf ya. Tapi dengan membawa harta yang diberikan ya. Bahkan luar biasa, Yakub ini mengatur barisannya untuk ketemu dengan saudaranya kembali ini, memberikan apa ya, Sujud terutama ya. Sujud, merendahkan diri, terus punya apa, kambing, domba, macam-macam harta itu diberikan kepada saudaranya. Esau dengan murah hati mengampuni saudaranya, bahkan mendekapnya. Kita baca ayat 33, pasal 33 ayat 4. Kejadian ya. Kejadian pasal 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, ditekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Amin. Nah, waktu itu ternyata menyembuhkan ya. Bagaimana mangkelnya atau dendamnya si Esau terhadap Yakub ini tak terperi ya. Sampai dia ingin membunuh saudaranya itu. Tetapi seiring waktu, Esau sudah melupakan amarah yang membuatnya terpikir untuk membunuh Yakub. Kita baca ayat 20 pasal 27 ayat 41. Yakub ya. Kejadian 27 ayat 41. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi ketika ayahnya meninggal, tidak mewariskan hak kesulungan kepadanya, maka ia berniat membunuh saudaranya itu, adiknya itu ya. Tetapi ketika waktu 20 tahun, saudara, 20 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Seperempat umur kita ya, 20 tahun kalau diizinkan berusia 80 tahun. Selamat pagi Pak Walden, Bu Lydia, good morning. Jadi dendam kesumat itu diredakan 20 tahun. Bukan waktu yang pendek ya. Yakub datang bersama keluarganya ya, bersama istri dan anak-anaknya. Ini suatu rencana Yakub yang luar biasa. Kalau dia datang sendirian mungkin Esau lain lagi ceritanya ya. Dia ya, tapi dengan semua keluarganya diajaknya, nah itu lain ya ceritanya kalau dia datang sendirian. Yakub juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat betapa dalam ia telah menyakiti saudaranya ya. Ia pun bersikap rendah hati dan penuh hormat selama pertemuan mereka. Saudara, ketika kita melukai seseorang, kita tidak sadar loh. Luka itu mengakibatkan seberapa banyak atau berdampak seberapa besar luka itu. Ketika kita marahan sama seseorang, yang marah ini tidak pernah
membayangkan bagaimana amarah dia itu melukai orang yang dimarahi, betul enggak? Ya, karena emosi, karena apa ya, amarah sesaat yang membara ya, api itu membara. Dan apa yang diperbuat oleh Yakub? Ya lari, saudara. Ia lari. Jadi larilah ketika orang itu marah ya, jangan mendekat. Kalau orang marah, bikin jarak ya, jangan didekati. Mungkin engkau akan meredakan amarahnya, ndak bisa, saudara. Wis kadung umup ya, wis kadung umup itu ndak bisa dihentikan. Jadi lebih baik menghindari. Baca Amsal ya, banyak nasihat-nasihat yang membawa kita itu selamat ya. Jika seseorang amarah itu terjadi, apa yang kamu harus perbuat ya. Di sini Yakub lari dari tempat tinggalnya berkelana sampai akhirnya ia juga ditipu oleh mertuanya gitu ya. Baca sendiri kisahnya nanti ya. Yakub si tukang tipu akhirnya kena tipu juga gitu ya. Jadi hukum tabur tua itu selalu berjalan ya. Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Jadi pada hari ini kita belajar. Setelah 20 tahun Yakub punya kerendahan hati ya. Tuhan menghajar dia. Bukan lagi mengajar tetapi menghajar dia. Ketika ia harus bekerja pada Laban, ditipu untuk mendapatkan Rahel, ditipu lagi tentang gajinya dan sebagainya, tipu sana tipu sini terjadi ya. Akhirnya ia juga keluar dari kesusahannya, bebannya berat apa enggak? Berat, saudara, karena ia menanggung amarah daripada si Esau ya. Jadi ketika Esau melemparkan amarahnya kepada Yakub dan itu membebani pundaknya. Selama 20 tahun ia terbayang-bayang wajah kakaknya yang sudah ditipu itu. So pasti kalau hari ini saudara marah dengan seseorang, pasti wajah orang itu melekat pada rongga mata saudara ya. Pastikan itu ya. Ketika engkau marah sama ayahmu, wajah ayahmu itu pasti terbayang dalam rongga matamu, pasti. Ketika engkau marah sama lah ya itu Pak Gem ngomong, makan ndak enak, tidur tak nyenyak, wajah orang itu selalu muncul ya. Memang ketika engkau mungkin menyetir, ketika engkau mungkin bekerja menggoreng, di wajan itu ada wajahnya orang yang sing berperkara dengan engkau itu ya. Maka dari itu hari ini lepaskan pengampunan. Kuncinya gampang ya, melepaskan pengampunan. Esau mungkin ya bertahun-tahun, 20 tahun ketika ia juga berkeluarga, punya anak, mungkin ya ndak bayangan itu ndak jelas, tetapi samar-samar wajah Yakub itu ada di ingatannya. Oleh sebab itu Alkitab mencatat ketika ia melihat Yakub dari jauh, ia berlari loh. Ia berlari bukan menjauh, tapi berlari untuk mendapatkannya. Jadi sama-sama dua-duanya ini diajar oleh Allah untuk mengingat apa yang mereka lakukan gitu ya. Perbuatan apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu itu, sehingga engkau dipisahkan dengan jarak yang begitu jauh dan waktu yang begitu lama. Dan akhirnya singkat cerita saudaraku, ketika mereka sudah berpelukan, mereka berpisah kembali dan tidak bertemu lagi. Sulit memang bagi seseorang ketika gitu ya, perkara itu meledak gitu ya. Terus kemudian untuk mereka kembali bersatu dengan hati yang tulus, murni, seperti tidak pernah terjadi itu tadi, itu bahkan apa ya, luka itu mungkin tetap tergores gitu ya. Dan pasti ada jaga jarak ya, takut kalau peristiwa itu akan terulang kembali. Iya. Nggak akan menjadi blended lagi ya, seperti tepung dan air gitu ya, nggak akan blended lagi, misah seperti minyak dan air. Maka dari itu hati-hati ya, jangan gampang amarah meledak ya.
juga jangan nipu orang ya. Orang yang ditipu itu ya sakit hati loh ya. Pasti enggak. Ayo coba suami selingkuh nipu istri ya. Saya setia padahal enggak. Pasti sakit hati sampai ubun-ubun ya. Dan akan dibawa mati ya. Meskipun mungkin ya bertahanlah satu rumah demi anak-anak itu alasannya ya. Tapi ya itu tadi, luka itu tetap dibawa. Beban itu, tas ransel itu digendong saudara. Mengampuni, memang mengampuni secara fisik ya, mengampuni secara kelihatan, tetapi dalam hatinya itu masih aku pernah disakiti, aku ini sudah terluka, aku ini begini dan sebaliknya ya. Dua-duanya pasti merasa menyesal, tetapi sudah nasi menjadi bubur. Maka dari itu hari ini yang berbeban berat, baik itu yang ditipu maupun yang menipu seperti Yakub dan Esau ini ya, lepaskan bebanmu itu. Mungkin engkau sedang dipinjemi uang tidak bisa bayar ya, ataupun minjem uang terus tidak bisa bayar ya, mungkin kamu lari ya dari orang itu. Banyak itu di gereja itu, banyak tempatnya orang lari ya, tempatnya orang melarikan diri ya. Disakiti di satu gereja, lari ke gereja lain, nanti di sana bikin sakit lagi, lari sampai gerejanya roto, baru Tuhan Yesus datang. Lah kamu terangkat apa enggak? Jadi gereja itu sebetulnya kan tempat untuk pemulihan ya. Dan sialnya lagi kalau saudara marah sama Tuhan, enggak gereja-gerejaan ya. Gereja-gereja di Eropa ini nyaris tutup. Karena apa? Semua orang milih jadi ateis ya, enggak Tuhan-Tuhanan ya. Karena demikian kasih di dunia ini sudah menjadi dingin ya. Akhirnya orang sudah enggak gereja-gerejaan, sudah enggak Tuhan-Tuhanan, tetapi orang-orang yang beriman tetap percaya Tuhan akan memulihkan segalanya. Karena ada ayat firman-Nya ya, Tuhan akan membuat pada akhir zaman ini hati anak-anak berbalik kepada ayahnya, hati ayah berbalik kepada anaknya. Amin. Kalau itu saudara imani, pasti terjadi. Bikinlah rekonsiliasi, tidak apa-apa. Mintalah maaf, berarti saudara sudah melakukan firman Tuhan. Seorang teman kami minta maaf kepada saudaranya, tapi saudaranya tidak mau memaafkan karena begitu besar sakit hati, kepahitan yang dialami, dan ia menepis atau nyingkur ya ketika saudaranya itu minta maaf. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan melihat hatimu sudah terbuka untuk melepaskan beban, yaitu minta pengampunan dan melepaskan pengampunan. Pagi hari ini siapa ayo yang masih aku tidak bisa sampai mati, aku nggak akan ngampuni. Lah itu berarti kamu bawa tas ransel ya. Tas ransel yang kamu bawa sampai kamu terbungkuk-bungkuk, sampai tasnya pedot saudara-saudara. Hari ini kabar baiknya adalah rekonsiliasi itu ternyata akan terjadi ya. Walaupun engkau hari ini belum bisa ngampuni, tapi Tuhan akan membuat ya, dan rencananya itu tidak pernah gagal. Yakub akhirnya bertemu Esau. Mungkin engkau pun akan bertemu si A atau si B yang kamu haramkan untuk ditemui ya. Jadi saudaraku, pagi hari ini Tuhan mau kita itu bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan ya. Nah ini kau ingat-ingat lah ya, ketika kita berdoa, bagaimana sikap kita? Apakah kita ini berdoa dengan hati yang tulus, tidak ada terbeban apapun untuk memuji menyembah Tuhan, bisa berdiri di hadapan tahtanya dengan sikap yang sempurna? Ataukah engkau tidak berani ketemu Tuhan ya, seperti Adam dan Hawa yang bersembunyi karena tahu bersalah ya. Saudara bersalah loh nek tidak mau mengampuni, benar nggak? Tuhan mau berdamai, Tuhan mau engkau hidup dalam damai. Karena ketika damai itu maka berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan ya. Memang Yakub dan Esau berpisah, tetapi mereka bekerja keras, bekerja dengan ditipu, bekerja dengan
otot ya. Dengan akal, cuman sedikit akalnya itu ngakali waktu anak kambingnya harus putih coreng-moreng gitu ya. Tetapi selebihnya dengan otot, saudara ya. Jadi hari ini ayo, ketika kita mau diberkati Tuhan luar biasa, ampuni orang yang bersalah ya. Walaupun kok enggak salah ya. Kebanyakannya orang itu merasa aku gak salah kok, buat apa minta maaf. Tetapi baiklah orang yang enggak bersalah ini maju dulu ya. Orang yang enggak bersalah ini maju dulu. Esau berlari-lari loh menghampiri Yakub. Dia maju lebih dulu ya. Dia tahu ini adiknya ini ketakutan sama dia ya. Tapi Esau berlari menyambutnya. Mengapa engkau tidak meneladani dia ya? Engkau ampuni dululah istrimu atau suamimu yang sudah bikin kacau hidupmu ya. Diampuni dulu. Soal dia mau terima atau enggak, terserah. Soal nanti dia tambah besar kepala atau enggak, percaya Tuhan akan membuat rekonsiliasi itu berhasil. Amin. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Hari ini memang sulit ya untuk dilakukan. Ini firman yang sangat sulit. Dan mungkin hatimu merasa, aduh, enak aja ngomong ya. Pernah lakuin enggak? Pernah saudara ya. Saya membawa beban ransel itu hampir berapa ya, 40 atau hampir mendekati 50 tahun ya, tak bawa itu beban ransel. Nggak bisa maafin ayah saya ya. Saya merasa dia membuat hidupku iki nggak nyaman gitu ya, prinsipnya begitu. Tetapi suatu hari ketika saya duduk di gereja belum mulai ibadah ya, karena apa? Setiap hari wajah dia itu terpampang di bola mata saya ya, tercetak gitu ya. Jadi kalau saya nyetir sendiri gitu, ingat wajahnya dia gitu. Waduh, bergemuruh ya. Di dada ini bergemuruh, sehingga sikap saya terhadap orang lain pun juga nggak ramah gitu ya. Sikap saya terhadap orang lain pun juga jadi cuek-cuek dan kaku dan mungkin menyakiti, kata-kata saya mungkin menyakiti orang lain. Karena apa? Berbeban berat itu tadi. Nah, ketika suatu hari saya ibadah lebih awal ya, perlu datang ibadah lebih awal ya, duduk di bangku gereja, jangan ngomong-ngomong, dengerin musik yang diputer ya sebelum WL itu nyanyi. Terus di situ ada lagu Urapan Allah terjadi di tempat ini, Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Seberapa banyak kita minta urapan dari Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan, tetapi tidak disadari ia sedang memikul beban berat. Maka ketika saya mendengar lagu itu, Allah Roh Kudus mengingatkan saya, ampuni ya, bebanmu dilepaskan. Dosa, kamu itu dosa loh. Dosa, nggak mau mengampuni orang itu dosa. Saya melepaskan pengampunan buat ayah saya. Akhirnya rasanya kayak hidup itu ngawang ya. Beban itu terlepas ya. Ransel yang saya gendong itu enggak ada. Saya sukacita sekali begitu ya. Saya sangat sukacita dan saya enggak ingat-ingat lagi dia. Hilang. Dia hilang, di bola mata saya itu hilang. Segala kesalahan, segala apa ya, kebodohan, katakanlah demikian yang dia perbuat itu lenyap. Dan digantikan apa? Iya ya, dia itu baik hati. Dia pernah memberi saya ini. Jadi yang saya ingat kebaikannya dan saya bersukacita ya. Dia mendidik saya dengan kemucing ketika harus matematika ya. Dia ngajari saya main layangan. Saya ingat itu. Dia ngajari naik sepeda. Pokoknya yang baik-baik. Dia memberi hadiah-hadiah bagi saya. Itu sesuatu banget gitu ya. Pagi hari ini supaya di rongga matamu kelihatan Yesus. Ampuni tiap orang yang menyakitimu. Mungkin kau mengatakan, aku sudah mengampuni. Ya bertindaklah, berjalanlah
Mungkin untuk menemui dia atau suatu saat nanti kalau Tuhan pertemukan, maka engkau sudah ikhlas dan rela dan sungguh-sungguh tulus. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau terlebih dahulu juga sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau ajarkan kepada kami untuk mau bertindak terlebih dahulu, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami mau berjalan menghadapnya untuk memohon pengampunannya bagi kesalahan kami kalau kami yang bersalah. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah juru damai. Engkau perdamaikan kami yang saling bermusuhan ini, sehingga bisa terjadi perdamaian itu dan ada damai, ada sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran sabda firman-Mu. Jika Yakub dan Esau Engkau pulihkan dari luka-luka batin mereka, kami percaya hamba-hamba-Mu juga semua orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini pasti akan mengalami pemulihan. Mungkin perlu waktu beberapa saat lagi, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa waktunya tidak lama lagi. Maka daripada itu, ketika hari ini Engkau mendengarkan firman Tuhan ini, baiklah responmu menyambut firman ini dengan luar biasa dan bersegera. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bagi mereka yang sakit, baik itu sakit jiwanya, baik itu sakit hati dan sakit badannya, Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang ada dalam pergumulan ekonomi, mereka yang harus berjuang, mereka pekerja-pekerja UMKM, mereka pekerja-pekerja di pabrik dan sebagainya, mereka yang terancam PHK dan sebagainya, Tuhan tolong mereka. Engkau yang menyediakan bagi mereka pekerjaan yang dahsyat luar biasa, sehingga mereka mampu untuk memelihara keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang punya masalah persoalan di dalam hidup ini, masalah bergonta-ganti. Tuhan, Engkau menyediakan jalan keluar. Kami percaya semua pasti beres-beres saja. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat Haleluya. pagi Pak Nixon, selamat pagi Bu Nixon ya. Selamat pagi VV yang sudah mengampuni almarhum suami dan ayahnya sehingga berkat-berkat melimpah. Amin. Puji Tuhan, jadilah pelaku firman. Oke guys, see you tomorrow. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Selamat pagi Sinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala. Good morning all. Haleluya. Puji Tuhan.